Oke, baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya review untuk mata kuliah membran, di mana jurnal rujukan yang saya gunakan itu judulnya Non-Chair PVICE Hybrid Membranes for Potential Application in Diffusion Dialysis. Oke, yang berikut itu kita lihat pendahuluan. Dialisis difusi atau DD adalah proses pemisahan membran yang digerakkan oleh gradien konsentrasi dan dapat diterapkan untuk pemulihan asam atau alkali dari larutan limbah. Jadi selama proses membran difiksasi dalam sel dua kompartemen, di mana satunya diisi dengan larutan limbah seperti HCl atau FCl2 atau asam dan juga bisa digunakan NaOH atau basa. Kemudian di sisi lain diisi dengan air atau larutan dengan konsentrasi rendah. Kita lihat pada gambar, di sini diisi dengan larutan asam, kemudian di sisi lain itu diisi dengan air. Oke, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa asam atau alkali seperti NaOH transfer lebih cepat daripada komponen lain. Itu akan melewati membran pertama dari sisi dialisis ke difusi. Oleh karena itu, membran adalah faktor kunci selama proses. Jadi, secara umum untuk dialisis difusi ini ada dua macam membran. Yang pertama adalah membran penukar anion dan yang kedua itu membran penukar kation. Membran penukar anion itu adalah membran yang digunakan untuk memisahkan limbah asam seperti HCl atau FCl2. Kemudian membran penukar kation itu digunakan untuk memisahkan alkali seperti NaOH. Untuk membran pertukaran kation ini berdasarkan polimer yang berbeda itu telah dikembangkan dan diselidiki dengan nilai WR, IEC, dan kinerja DD termasuk UOH dan S. Oke, singkatan-singkatan dari ini akan kita pelajari pada slide kedua. Oke, nilai UOH membran berbasis PVA itu 5 kali lebih tinggi dari membran berbasis SPO. Dengan nilai IEC memiliki efek tidak signifikan pada UOH. Jadi untuk mengatasi ini, di sintesis membran hibrida berbasis PVA dan aplikasinya dalam proses dialisis difusi. Oke, yang berikut adalah tujuan. Tujuan dari penelitiannya adalah polyamma MPS digunakan sebagai jenis baru dari gen pengikat silang untuk dikembangkan membran hibrid PVA SiO2. Kemudian membran hibrida PVA SiO2 akan dicoba untuk aplikasi potensial di proses DD atau dialisis difusi. Oke, singkatan-singkatan yang tadi yang sebelum slide ini dapat kita lihat pada tabel berikut. Jadi PVA itu kepanjangannya alkohol polivinil, kemudian gamma MPS itu metakrilox propil trimetoksisilan, kemudian TS itu adalah kekuatan tarik. Kalau EB itu perpanjangan putus, DD itu dialisis difusi, UH adalah koefisien dialisis HCl, UOH adalah koefisien dialisis NaOH, dan S itu adalah faktor pemisahan. Oke, yang berikut itu eksperimen. Oke, poin-poin yang akan dibahas pada bagian eksperimen ini ada yang pertama material yang digunakan, yang kedua itu persiapan membran hibrid A sampai C. Jadi ada pertama bahas persiapan untuk membran A, kemudian persiapan membran B, dan juga persiapan membran C. Oke, eksperimen yang berikut itu adalah karakterisasi membran, kemudian dialisis difusi atau DD, dan yang pertama langsung kita masuk pada pembahasan untuk eksperimen. Pertama material yang digunakan yang pertama itu PVA atau polyvinyl alkohol, kemudian N,N-dimethylformamide atau DMF, kemudian toluena atau N-heksana, lalu metakrilox propil trimetylsilane atau gamma MPS, dan larutan berair PVA 5% beratnya, dan asobisobutyronitril atau AIBN sebanyak 10 gram. Oke, persiapan membran hibrid A sampai dengan C. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah pembuatan membran A. Oke, tabel untuk dosis pembuatan membran A dengan C itu dapat dilihat pada tabel yang ada dalam slide. Yang pertama itu adalah proses pembuatan membran A. Jadi membran A ini dibuat dari larutan Solger PVA dengan gamma MPS dengan pengadukan kontinu. Jadi PVA ini dibuat dari Solger PVA ditambah gamma MPS dan AIBL, kemudian diaduk pada 60 derajat Celcius. Kemudian ditambah lagi dengan 3 gram gamma MPS dan 20 ml DMF.
kemudian dibiarkan bereaksi selama 12 jam untuk diperoleh membran A. Kemudian yang berikut itu adalah membran B. Membran B itu dibuat dari larutan PVA dengan gamma MPS, AIBN dengan DMF. Oke, yang berikut kita lihat membran B. Pembuatannya, PVA 6 gram itu dibuat dari sol gel PVA ditambah dengan gamma MPS dan AIBN, lalu diaduk pada suhu 60 derajat Celcius, kemudian ditambah dengan 3 gram gamma MPS, kemudian ditambah dengan 0,2 gram AIBN dengan 20 ml DMF, lalu dibiarkan beraksi selama 12 jam. Kemudian membran ketiga atau membran C itu dibuat agak berbeda, di mana poligamma MPS itu disiapkan sebelum reaksi sol gel dengan PVA. Gamma MPS sebanyak 0,2 mol dicampur dengan 280 ml toluena, lalu dipanaskan hingga 70 derajat Celcius dan ditambahkan dengan 4,8 mmol AIBN. Lalu direaksikan lagi dengan 3 gram MPS dan 50 ml DMF, kemudian dibiarkan bereaksi selama 12 jam. Oke, yang berikut itu akan dibahas tentang karakterisasi membran. Oke, TGA dilakukan pada penganalisis madu TGA di udara dengan laju pemanasan itu 10 derajat Celcius per menit. Kemudian dilakukan pengamatan menggunakan beberapa kamera, itu ada Sony dan juga instrumen SEM. Tetapi sebelum diamati menggunakan SEM, membran sebelumnya dilapisi dengan emas. Pengukuran lalu diukur difraksi sinar X sudut lebar atau PXRD. Peningkatan dilakukan pada suhu kamar. Kemudian sampel membran dipindai dalam mode refleksi selama 2 jam dalam rentang dari 10 derajat sampai 45 derajat dengan kecepatan 8 derajat per menit. Oke, yang berikut diukur sifat-sifat mekanik dengan menggunakan instron universal. Lalu diperoleh sampel membran kering, kemudian ditimbang, lalu direndam selama 2 hari. Setelah itu, permukaan sampel basah dikeringkan, lalu ditimbang, dihitung nilai WR sebagai berat relatif mendapatkan per gram sampel membran kering. Oke, kemudian resistensi alkali diselidiki oleh pembengkakan membran dan persen penurunan berat setelah direndam dalam larutan NaOH. Kemudian diperoleh membran kering, lalu ditimbang sebagai nilai M1, kemudian direndam pada suhu 65 derajat Celcius dalam 2 mol per liter NaOH selama variasi waktu ada 6 jam, kemudian 17 jam, 38 jam, dan 70 jam. Kemudian dikeluarkan dan dicuci dengan air sebanyak 4 kali. Lalu sampel basah dikeringkan dengan kertas saring, ditimbang sebagai nilai M2, lalu dikeringkan pada 65 derajat Celcius sampai berat konstan, kemudian ditimbang sebagai nilai M3. Selanjutnya, tingkat pembengkakan membran dihitung menggunakan persamaan M2 kurang M3 dikali 100% bagi dengan M3. Selanjutnya, persen penurunan berat dihitung menggunakan persamaan M1 kurang M3 dikali 100% dibagi dengan M1. Oke, yang berikut adalah gambar-gambar dari sampel. Yang pertama itu adalah poligamma MPS, yang kedua itu poligamma MPS dilarutkan dalam larutan DMF. Kemudian yang ketiga itu campuran poligamma MPS dan PVA pada awal sol gel proses. Kemudian yang keempat itu campuran pada akhir proses sol gel dari larutan homogen diambil sebagai larutan penuangan untuk membuat membran C. Oke, ini adalah gambar yang di samping merupakan skema pertama, yaitu penyiapan membran hibrid A sampai C berdasarkan PVA dan gamma MPS. Oke, dapat dilihat pada tabel, dapat dilihat pada gambar untuk skemanya. Yang berikutnya adalah dialisis difusi atau DD. DD dilakukan untuk menyelidiki potensi membran aplikasi dalam pemulihan alkali atau NaOH. Kemudian sampel membran pertama direaksikan dalam larutan selama 2 jam. Kemudian sampel dengan luas efek 6 cm kuadrat dipasang dalam 2 kompartemen sel dengan volume 100 ml. Selanjutnya satu kompartemen digunakan sebagai sisi dialisat dan diisi dengan larutan campuran NaOH. Kemudian kompartemen lain digunakan sebagai sisi difusi dan diisi dengan air.
Selama tes difusi, kedua kompartemen disimpan pada suhu 25 derajat Celcius oleh penanas air dan diaduk pada saat yang sama untuk meminimalkan efek polarisasi konsentrasi. Selanjutnya, larutan dialisat dan difusi dihapus dari kedua sisi sel. Kemudian, faktor pemisahan atau S dengan satu spesies lebih dari satu diberikan sebagai rasio koefisien dialisis atau nilai U. U dapat dihitung sebagai berikut. U sama dengan M per AT kali delta C, di mana M itu adalah jumlah komponen yang diangkut dalam mol, A itu area efektif dalam meter persegi, T itu adalah waktu dalam jam, dan delta C sendiri dapat dihitung menggunakan persamaan delta C sama dengan C0F kurang CF per kurang CD per dengan len C0F kali CF kurang CD. Oke, dapat dilihat pada penjelasan di samping bahwa C0F dan CF adalah konsentrasi pakan pada waktu 0 dan T, dan CD itu adalah konsentrasi dialisat pada waktu T. Oke, hasil dan pembahasan. Poin-poin yang akan dibahas pada hasil dan pembahasan yang pertama itu ikatan silang antara poli gamma MPS dan PVA. Ikatan silang atau bisa disebut crosslink. Kemudian diagram TGA, lalu WXRD dan morfologi membran, peralatan mekanis, lalu penyerapan air atau nilai WR dan ketahanan bengkak dalam air pada suhu 65 sampai 85 derajat Celcius. Kemudian stabilitas dalam larutan alkali pada 65 derajat Celcius, dan yang berikut itu adalah kinerja dialisis difusi atau DD. Yang pertama kita bahas tentang crosslink antara poligamma MPS dan PVA. Untuk membran A itu dibuat dari larutan sol-gel dari PVA dan gamma MPS yang umumnya diperoleh membran A yang homogen. Kemudian untuk membran B itu larutan sol-gel PVA, gamma MPS dan AIBN berwarna putih terang tetapi homogen. Membran C itu dibuat dari larutan sol-gel PVA dan poligamma MPS atau larutan sol-gel termasuk larutan homogen dan juga endapan putih. Dari ketiga ini, tingkat polimerisasi poligamma MPS dalam membran C lebih tinggi daripada di membran B. Bila dibandingkan dengan kopolimer multisilikon poligamma MPS tidak menguntungkan untuk melakukan crosslink dengan PVA, di mana kopolimer multisilikon dibuat dari kopolimerisasi gamma MPS dan organik monomer seperti vinyl bensil klorida. Kopolimer mengandung banyak SiOCH3 3 kali dan kelompok penukar ion seperti N tambah CH3Cl. Mereka dapat dicampur secara homogen dengan PVA untuk membentuk membran hibrida transparan. Oke, yang berikut itu adalah diagram TGA. Tabel 2 akan disajikan dengan ketebalan membran itu di kisaran dari 86 sampai dengan 117 mikrometer. Di mana IDT itu adalah suhu dekomposisi awal ditentukan dari TGA termogram, kemudian konten residu itu dihitung dari grafik TGA, kalau persen penurunan berat dihitung dari membran setelah direndam dalam air pada suhu 65 derajat Celcius selama 270 jam. Untuk skema perbandingan struktural antara poligamma MPS dan kopolimer multisilikon. Untuk skema kedua ini dapat dilihat perbedaan antara poligamma MPS dan multisilikon kopolimer, terutama dikaitkan dengan adanya pertukaran ion kelompok. Jadi kelompok penukar ion sangat tinggi atau sangat hidrofilik yang menginduksi kopolimer multisilikon dapat larut dalam campuran etanol atau air atau juga bisa larut dalam DMF dan karenanya kompatibel dengan larutan PVA. Selain itu, kelompok penukar ion berkurang di mana SiOCH3 3 kali kelompok dalam kopolimer, dan dengan demikian kemungkinan pemisahan fase antar fase organik dan anorganik. Yang berikut itu akan dibahas tentang gambar 2, yaitu diagram TGA dari membran hibrid A sampai dengan C. Untuk diagram 2 ini atau gambar 2 ini akan dijelaskan tentang membran C itu memiliki kandungan silika yang rendah itu 5,5% yang kurang dari membran lainnya itu 6,3 sampai 6,4%. Pada
nilai IDT itu berada dalam kisaran 216 sampai 240 derajat Celcius dan konten residu itu berada pada 800 derajat Celcius. Oke, dapat kita lihat bahwa suhu dekomposisi awal itu dan konten residu itu pada 800 derajat Celcius ditentukan dalam tabel 2. Nanti akan dibahas. Kemudian yang berikut itu adalah gambar 3, grafik difraksi sinar X sudut lebar W XRD dan dari membran hibrid A sampai dengan C. Oke, untuk gambar 3 ini grafik difraksi sinar X sudut lebar W XRD dari membran hibrid A sampai C. Jadi berdasarkan gambar itu dapat dilihat bahwa A dan B itu memiliki puncak yang luas pada 2 theta, menunjukkan mereka memiliki kristalinitas yang tertentu, di mana kristalinitas terutama dikaitkan dengan kelompok PVAOH yang dapat membentuk ikatan hidrogen satu sama lain. Membran C memiliki puncak yang lebih kuat pada 2 theta, menunjukkan ia memiliki kristalinitas yang lebih tinggi, di mana kristalinitas tinggi itu dikaitkan dengan kandungan rendah poligamma MPS dalam membran hibrida. Oke, selanjutnya akan dibahas tentang seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu tentang difraksi sinar X sudut lebar atau WXRD pada gambar ini, di mana membran A dan B itu memiliki puncak yang luas dan menunjukkan kristalinitas yang terendah. Tetapi membran C itu memiliki puncak yang lebih kuat dan juga menunjukkan bahwa dia memiliki kristalinitas yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke ini adalah gambar-gambarnya, yaitu gambar SEM dan grafik digital membran A dengan C. Oke, membran A, ini membran B dengan membran C. Oke, kita lihat satu persatu bahwa membran A itu berwarna kekuningan dan mengandung beberapa partikel silika di dalamnya dengan ukurannya kisaran 1,0 sampai dengan 3,4 mikrometer. Kemudian gambar membran B itu umumnya transparan tetapi mengandung banyak partikel silika dalam kisaran 0,1 sampai 0,25 mikrometer. Membran C itu membran yang paling homogen dan transparan tanpa partikel silika yang berada di dalam. Oke, dapat kita lihat bahwa di sini ada gambar yang ditulis nomor 1, nomor 2 dengan nomor 3. Jadi untuk nomor 1 itu SEM dan grafik digital dari membran hibrid A sampai C. Kalau 2, yang gambar 2 ini adalah grafik SEM dengan pembesaran 10.000 dan yang ketiga itu adalah grafik SEM dengan perbesaran 50.000. Oh, ini jadi dapat kita lihat bahwa grafik gambar 4 itu menunjukkan grafik digital dari membran hibrid A sampai C. Jadi 1 itu adalah grafik SEM dengan perbesaran 10.000, 2 itu adalah grafik SEM dengan perbesaran 50.000 dan yang gambar 3 itu adalah foto digital. Oke, yang berikut itu peralatan mekanis. Oke, yang pertama kita lihat gambar 5. Gambar 5 ini menunjukkan sifat mekanik termasuk kekuatan tarik atau TS dan perpanjangan pada perpanjangan atau nilai EB dari membran A sampai dengan membran C. Oke, kita lihat satu persatu. Untuk sifat mekanik termasuk kekuatan tarik TS dengan perpanjangan putus atau nilai EB itu dapat dilihat bahwa nilai-nilai yang berada di kisaran untuk nilai-nilai TS itu berada di kisaran 31,2 sampai dengan 43,7 MPa dan EB itu nilai berada di kisaran 140 sampai dengan 380%. Nilai-nilai ini jauh lebih tinggi daripada yang sudah diteliti terlebih dahulu. Oke, ini adalah gambar 6, itu perilaku pembengkakan membran A sampai C dalam air pada suhu 65 derajat Celcius selama 270 jam. Oke, kita lihat.
Oke, berdasarkan gambar 6 menunjukkan bahwa membran B itu memiliki tingkat pembengkakan terendah dan membran C itu memiliki tingkat pembengkakan tertinggi sesuai dengan nilai WR-nya. Derajat pembengkakan berada dalam kisaran 140 sampai 347% yang sekitar 2 kali lebih tinggi dari nilai WR. Selain itu, tingkat pembengkakan seimbang setelah 12 jam dan tanpa variasi signifikan selama 258 jam berikutnya, menunjukkan bahwa membran hibrida stabil dalam air pada suhu 65 derajat Celcius. Yang berikut adalah penyerapan air atau WR dan ketahanan bengkak dalam air pada 65 sampai 85 derajat Celcius. Serapan air atau WR nilai dari membran hibrida itu berada di kisaran 84 sampai 157%. Membran B itu memiliki nilai terendah yaitu 84,4%. Kemudian gambar sebelumnya dilihat dulu membran C meskipun crosslink dengan poli gamma MPS memiliki nilai tertinggi 157,1%. Untuk bagian poli gamma MPS hilang karena pembentukan presipitasi selama proses sol gel. Kemudian gambar 6 menunjukkan membran B memiliki tingkat pembengkakan terendah dan membran C memiliki tingkat pembengkakan tertinggi. Dapat dilihat pada gambar 6. Untuk penjelasannya sudah dijelaskan terlebih dahulu pada slide sebelumnya. Kemudian derajat pembengkakan berada pada kisaran 140 sampai 347% yang sekitar 2 kali lebih tinggi nilai WR. Selain itu, tingkat pembengkakannya seimbang setelah 12 jam dan tanpa variasi signifikan selama 258 jam berikutnya, menunjukkan membran hibrida stabil dalam air pada suhu 65 derajat Celcius. Oke, yang berikutnya adalah stabilitas dalam larutan alkali pada suhu 65 derajat Celcius. Oke, pada skema ketiga ini dapat dilihat pembengkakan membran dalam air atau larutan alkali pada suhu yang berbeda. Jadi dapat dilihat pada gambar 1 itu membran pada 25 derajat Celcius. Kemudian yang 2 itu adalah pembengkakan membran dalam air pada suhu 65 derajat. Dan yang ketiga itu pembengkakan membran dalam air pada suhu 85 derajat Celcius. Oke, jadi dengan demikian, goncangan rantai PVA diperparah sampai sebagiannya rusak. Membran C itu memiliki derajat pembengkakan yang lebih rendah dalam larutan alkali daripada air, yang dapat dikaitkan dengan 3 alasan, di mana yang pertama membran relatif stabil dalam larutan NaOH, yang kedua itu bahwa selama pengukuran sampel membran pertama kali dicampurkan dalam larutan NaOH, sehingga kita dapat melihat pada gambar bahwa pembengkakan yang pada suhu 85 derajat Celcius dalam air itu lebih besar. Kemudian gambar yang berikut itu adalah gambar 7, di mana pada gambar A itu perilaku pembengkakan membran A sampai C dalam 65 derajat Celcius dalam 2 mol per liter NaOH selama 70 jam. Kemudian gambar B itu adalah persentase kehilangan berat membran A sampai C setelah perendaman dalam 2 mol per liter NaOH pada suhu 65 derajat Celcius untuk waktu yang berbeda. Oke, yang berikut itu gambar 8 itu menunjukkan dialisis difusi membran A sampai C pada suhu kamar, termasuk koefisien dialisis UH atau UOH dan faktor pemisahan atau nilai IS. Jadi membran A memiliki ukuran partikel 2-4 mikrometer, menunjukkan silika dan mudah dikikis dengan larutan alkali. Membran B itu memiliki ukuran partikel 0,1 sampai 0,2 mikrometer dan karenanya lebih stabil dalam larutan alkali. Oleh karena itu, resistensi basa tidak hanya dipengaruhi oleh konten silika, tetapi juga jumlah silika. Oke, yang berikut itu kinerja dialisis difusi. Oke, dapat dilihat yang pertama koefisien dialisis NaOH atau nilai UOH. Baik, dapat dilihat bahwa dalam gambar itu menunjukkan NaOH dapat berpindah melalui membran, di mana ion OH mungkin diangkut melalui 2 mekanisme seperti yang ditunjukkan pada gambar. Salah satunya adalah mekanisme adsorpsi dan desorpsi melalui OH. Oke, selama proses dialisis difusi, satu sisi membran kontak larutan dialisis dan sisi lain dari membran itu menyentuh larutan difusi atau air atau larutan alkali dengan konsentrasi lebih rendah dari 0 molar. Kelompok PVA-OH dapat menyerap NaOH di sisi dialisis dan kemudian menyerap NaOH di sisi difusi. Proses penyerapan dan desorpsi
kontinu selama proses dialisis difusi yang meningkatkan transmisi ion OH. Oke, pembahasan selanjutnya itu tentang faktor pemisahan atau S. Jadi nilai S menurun dari membran A sampai C yang menunjukkan tingginya kandungan partikel silika atau tingkat pembengkakan yang tinggi tetapi tidak baik untuk selektivitas membran. Pori dibentuk oleh silika pembengkakan dapat mempercepat pengangkutan K2 OH- dan WO4 2- yang akan mengurangi selektivitas membran. Yang berikut adalah kinerja dialisis difusi setelah erosi NaOH. Nilai UOH adalah 0,0139 meter per jam dan nilai S adalah 16,6. Nilai-nilai ini mirip dengan nilai sebelum erosi yaitu 0,0127 meter per jam dan nilai S-nya 19,1. Mengindikasikan hal itu, kinerja dialisis difusi umumnya stabil tetapi masih dapat terpengaruh oleh erosi. Erosi dapat menyebabkan struktur lebih longgar dari selaput hibrid seperti yang dapat tercermin dari ketahanan basal. Oleh karena itu, permeabilitas ditingkatkan tetapi faktor pemisahannya berkurang. Kesimpulan, yang pertama, membran hibrida dapat dibuat dari sol gel larutan PVA dan gamma MPS dan juga AIBN. Yang kedua itu membran dari gamma MPS memiliki stabilitas tinggi, partikel silika yang lebih besar dari 2-4 mikrometer. Kekuatan mekanik atau TS-nya 35 MPa dan perpanjangannya adalah 318%. Membran hibrida meskipun tidak mengandung pertukaran ion, tetapi dapat digunakan dalam proses dialisis difusi atau DD. Dialisis itu koefisien NaOH atau UH berada di kisaran 0,0069 sampai 0,0127 meter per jam yang sebanding dengan anggota pertukaran kation. Yang berikut itu interstisianya meningkat dengan partikel silika atau pembengkakan membran yang meningkatkan UOH tapi mengurangi faktor pemisahan atau nilai S. Baik, demikian hasil presentasi dari saya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.